jurusan PG PAUD itu? Jurusan PG PAUD itu sebenarnya tuh setiap jurusan tuh sama, cuman bedanya tuh di bidangnya tuh kayak bidang fisika, kimia, ataupun bidang BK sama aja, beda bidangnya dan beda di mana fokus ngajarnya tuh di mana gitu. Jadi kebanyakan orang tuh membeda-bedakan, oh jurusan PG PAUD, emang kenapa sih sama jurusan PG PAUD? Kan sama-sama jurusan ya, sama-sama harus memiliki skill dan kemampuan kan gitu di setiap lapangan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oke, jadi pada video kali ini kita ngobrol-ngobrol singkat tentang jurusan saya. Ya, jurusan saya sama kakak ini. Jadi mungkin Bunda di rumah belum kenal atau baru pertama kali melihat YouTube kami. Bukan YouTube kami ya, nggak apa. Jadi perkenalkan, saya Nurvita Sari. Nih, Nadila. Jadi jurusan kami berdua sama-sama PG PAUD. Jadi pada video kali ini atau pada pembahasan kali ini kami akan memberitahu atau mengenalkan tentang jurusan kami PG PAUD gitu. Jadi karena banyak orang-orang yang di luar sana itu kurang tahu tentang jurusan kami sehingga merasa PG PAUD itu bukan jurusan yang bisa sangat dipilih-pilih sangat dipilih-pilih gitu. Intinya banyak sekali orang yang merendahkan gitu. Terkesan merendahkan. Jadi kalau kita pergi kemana misalnya jurusannya apa yang ditanya itu kan dulu jurusan gitu. Pas tahu PG PAUD itu PG PAUD. Jadi nanti kerjanya cuma ngurusin anak-anak kecil gitu-gitulah. Cebokin anak orang. Jadi itu biasa aja. Menurut kami itu biasa aja karena sebenarnya itu nggak benar, enggak itu penilaian orang tuh tentang PG PAUD tuh masih salah gitu, masih awam gitu, masih terlalu rendah pengetahuannya. Jadi mereka masih belum tahu gitu tentang PG PAUD itu sendiri gitu kan, tapi udah menyimpulkan gitu kan, karena kebanyakan emang PG PAUD dulu itu emang kayak gitu. Soalnya standar kelulusan guru PAUD dulu itu cuma berbeda, cuma tamatan SMA udah bisa jadi guru PAUD. Terus kadang jurusannya terus kadang jurusannya itu pas di perguruan tinggi itu beda gitu. Terus pas di kampung gitu dia buka jurusan PG PAUD gitu kan. Jadi nggak sinkron gitu. Jadi pada video kali ini kita akan mengupas sedikit lah dari yang kami ketahui tentang jurusan PG PAUD. Karena di sini juga ada kakak senior gitu PG PAUD gitu. Santai deh. Jadi kita mulai dulu ya tentang jurusan PG PAUD. Jadi ini sekarang ini kita diminta pandangan kakak Nadila tentang jurusan PG PAUD itu sendiri. Kalau menurut kakak apa sih jurusan PG PAUD itu? Jurusan PG PAUD itu sebenarnya tuh setiap jurusan tuh sama, cuman bedanya tuh di bidangnya itu kayak bidang fisika, kimia, ataupun bidang BK sama aja, beda bidangnya dan beda di mana fokus ngajarnya itu di mana gitu. Jadi kebanyakan orang tuh membeda-bedakan, oh jurusan PG PAUD, emang kenapa sih sama jurusan PG PAUD? Kan sama-sama jurusan ya, sama-sama harus memiliki skill dan kemampuan kan gitu. Di setiap lapangan kerja itu kita harus punya kemampuan. Sama kayak orang yang punya, kalau orangnya passionnya di kimia ya masuk kimia, ngapain masuk PG PAUD gitu. Sama kayak kami kan passionnya di PG PAUD, kenapa harus dibeda-bedakan dibanding-bandingkan dengan jurusan lain gitu. Dan jurusan PG PAUD itu kita tuh benar-benar harus memiliki kesabaran dengan niat yang tulus gitu. Masuk jurusan itu bukan karena ngelihat oh di sini lapangan kerjanya bagus, oh di sini gajinya besar gitu, tapi karena memang niat dari hati gitu. Kerja itu dari hati, kerja sesuatu itu kan dari hati biar hasilnya itu juga bagus. Dan kami itu tujuannya tuh bukan buat cari duit aja, buat kuliah dia nanti bisa kerja bagus, karya uangnya gajinya besar, nggak cuman gitu. Tapi kami itu didikannya untuk anak-anak, mendidik dengan baik, gimana caranya anak itu paham dengan apa yang kami ajarkan, biar anak-anak tuh nantinya dewasanya mereka tuh nggak salah-salah tentang memaknai sesuatu gitu. Nah kebanyakan tuh zaman sekarang kita lihat bahwa pendidikan PG PAUD tuh susah banget cari tenaga kerjanya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Sama kayak sekarang susah banget cari guru yang memang dari lulusan PG PAUD karena emang masih sedikit, sedangkan pemerintah maunya tuh
di PG PAUD emang gurunya tuh SPD-nya PG PAUD, bukan SPD yang lain gitu. Sama kayak sekarang ini banyak sekolah-sekolah PG PAUD yang cari sarjana PG PAUD buat untuk mengakreditasi sekolahnya biar diakui gitu kan. Segitunya penting PG PAUD. Nah, itu sedikit pemaparan tentang apa itu PG PAUD dari Kakak Dila. Terus gimana perasaan Kakak berapa semesteran inilah kuliah di PG PAUD? Rasanya senang sih, ternyata tuh apa yang awalnya kita kira PG PAUD itu gimana sih, emang pelajarannya gimana, ternyata pas kuliahnya macam-macam. Kita belajar neuroscience, kayak warna cat yang bagus untuk sekolah tuh kayak mana, warna cat bagus untuk SD, SMA, SMP, itu tuh nggak sembarangan warna gitu. Terus apa sih makna tepuk tangan, nggak sembarangan, nggak cuma tepuk tangan aja gitu, ada sih maknanya. Terus gimana cara mendidik anak, melatih kesabaran, gitu sih. Dan banyak hal-hal lain yang nggak akan kalian duga kalau kalian bicara tentang PG PAUD gitu. Iya, jadi selama yang kita tahu kan orang-orang bilangnya kalau jurusan PG PAUD cuman tepuk tangan doang gitu, nyanyi-nyanyi doang gitu, gambar gitu. Enggak gitu. Jurusan kami enggak semudah itu gitu, enggak serendah yang orang-orang pikir gitu. Kami juga belajar juga belajar itu loh, ilmu yang lain kan Kak, belajar mata kuliah yang lain, enggak cuma fokus di PG PAUD aja gitu. Dan lagi di PG PAUD itu semuanya tuh dipelajari gitu, bermain aja nih nggak asal bermain gitu. Menentukan tema, menentukan apa sih aspek perkembangan yang akan dibantu dengan permainan ini gitu, apa-apa sih aspek-aspeknya, kayak aspek kognitif, agama, moral, sosial, bahasa gitu. Dan PG PAUD tuh bukan cuma belajar tepuk tangan, nyanyi, tapi kami juga belajar prenatal, perkembangan anak, gizi, kesehatan. Bahkan kami juga menghitung kandungan gizi pada setiap makanan gitu. Iya, jadi gitu sih. Enggak seperti itu ya. Ini juga buat bunda-bunda di rumah supaya lebih sedikit mengenal tentang PG PAUD gitu. Jadi jadi kalau ada lagi misalnya nanya gitu, jurusannya apa PG PAUD, cuman tukang ini tukang itu, nggak apa-apa, bagi kami sih nggak apa-apa. Soalnya ini loh, jurusan PG PAUD ini yang utama sekali amal jariahnya banyak ya kan. Amal jariahnya banyak Pendidikan gitu pertama pada anak setelah orang tuanya. Setelah orang tuanya gitu. Apalagi yang sama-sama kita lihat di kenyataannya, ini bukan bohong atau apa ya, ini ada loh anak gitu, dia lebih itu sama guru PAUD-nya ketimbang sama orang tuanya gitu. Bahkan anaknya itu lebih nggak mau pulang ke rumah, di sekolah aja gitu sama bu guru aja gitu. Emang kayak gitu kan. Soalnya banyak banget loh pengalaman tentang PG PAUD ini. Salah satunya di ceramah Ustaz Abdul Somad, dia pernah bilang waktu itu dia pernah diundang ke suatu TK, dan di TK itu dia ceramah gitu. Anak-anak yang lain itu pada nggak merhatiin gitu, pada sibuk semua main-main gitu kan. Jadi pas Ustadz nih mulai ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Ustadz. Jadi anak-anak tuh nggak ada yang nyaut gitu, nggak ada yang nyaut gitu kan. Terus diminta tolong lah sama guru TK-nya gitu, Bu, tolong dong Bu gitu. Terus pas guru TK-nya atau guru PAUD-nya itu yang ituin langsung gitu kan, langsung langsung respon gitu, langsung mau gitu. Nah terus jangankan orang lain, ini tuh buat orang-orang